kesulitannya di mana untuk mengerjakannya? Kan bab 1 itu alasan milih judul itu terdiri dari landasan filosofisnya buat di Pancasila atau ada yang di pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Nah, itu dulu diuraikan sedikit. Yang ada kaitannya jangan ketuhanan yang Maha Esa, kemudian ada kaitannya ketuhanan yang Maha Esa, silanya jangan dibuat. Ya, misalkan terkait keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia misalkan. Terus lanjut ke pembukaan, terus lanjut lagi ke menimbang. Yang unsur menimbang itu ada tujuan pembangunan nasional. Kalau biasanya di situ. Hati-hati di menimbang bahan hukum undang-undang yang ada kaitannya dengan materi kalian, judul kalian. Ingat itulah rumusan masalahnya pasti hanya ada 2. Tujuannya pun di bagian C ada 2. Kegunaannya pun, kegunaan penelitiannya pun ada juga 2. Selanjutnya metode penelitian itu pasti terdiri dari 6 kalau kalian menyusun penelitian normatif. Tapi kalau empiris dilihat lagi ada perbedaan poin-poinnya yang terdiri dari beberapa poin. Ada objek penelitian, ada sampel di situ. Beda halnya dengan penelitian normatif yang poin pertamanya itu sama saja dengan empiris, yaitu jenis penelitian, sifat maupun juga tipe. Tapi berbeda dengan poin keempat, yaitu kalau normatif itu jenis bahan hukum. Kalau sudah mengambil buku petunjuknya, itu ada contoh dari sistematika penulisan, yaitu ada contoh penelitian normatif, empiris, dan putusan pengadilan. Ada kesulitan nggak lagi terkait bab 1 itu? Nanda, Lisna, Karimata, Ahmad Makbul Abujar, Kamelia Pojiah, atau ada yang belum mengumpul? Parimasari, sudah kamu ngumpul Parimasari? Belum. Mana apa belum? Apanya kendalanya? Kendalanya ulun. Apa? Kayaknya minggu ini Pak ulun selesaikan. Palah kenapa palah. Ini aja. Karena pelajaran Bapak itu Bapak mengarahkan sampai dengan kerangka sampai bab 4, tapi untuk tahap selanjutnya yang sudah mengumpul atau yang belum, lanjutkan ke bab 2-nya. Bab 2 itu sama semua, yaitu tinjauan pustaka. Tapi beda jika kalian memilih putusan pengadilan, di situ bab 2-nya itu geser menjadi bab 3. Jadi kerjakan bab 3-nya. Kalau untuk tipe penulisannya itu putusan pengadilan. Tapi kalau untuk penelitian empiris maupun juga normatif itu ada di bab 2. Bab 2 itu isinya adalah sekitar landasan teoritis dan yuridis, berisi pengertian-pengertian dan pengaturan-pengaturan terkait judul kalian. Bisa jadi poinnya itu ada poin A, B, C, itu paling sedikit A, B, C. Kalau paling banyak ya A, B, C, D lah. Ada 5. Contohnya, misalkan pengertian dari kalau ada judul yang memilih terkait Nanda, apa judulnya Nanda? Banding, Pak. Analisis yuridis upaya hukum banding. Nah, lalu diceritakan proses upaya hukum banding, bagaimana prosedurnya, itu dikasih landasan-landasannya, landasan hukumnya apa, itu dijabarkan di bab 2 ini, tinjauan pustaka. Lalu pengertian apa itu upaya hukum banding, kasasi, dan juga peninjauan kembali misalkan, itu juga dibuat di dalam misalkan bagian B di bab 2 itu tinjauan umum tentang pengertian banding, kasasi, dan juga peninjauan kembali. Gitu. Atau
pengertian dan dasar hukum upaya hukum dalam proses peradilan. Itu poinnya yang dijabarkan di bab 2, yang intinya terkait dari pengertian-pengertian dan juga landasan-landasan hukum yang ada kaitannya dengan materi atau judul kalian yang kalian angkat. Cara menyusunnya, kalian lihat judul kalian potong satu persatu, buatlah itu sebagai pengertian dan dasar hukum atau tinjauan umum. Lisna misalkan, apa judulnya Lisna? Mikrofonnya Lisna. Ini giliran Bapak pulang di luar, Di Lisna laptop, di dalam. Apa judul kada ingat di laptop? Empat belas 15. Pak, izin Pak. Ya. Kendala ulun tuh kayaknya berubah judul deh Pak. Kalau yang kemarin tuh ulun pikir tuh ribet kayak itu Pak. Jadi hendak mencari yang lebih Simpel. spesifik enggak. Makanya mau Nah. selesaikan Ubah dalam minggu-minggu ini. Tapi kerjaannya disambung sampai ke bab 2 lah. Enggak. Ya, enggak. Anu Bang, Rida Fitriani Bang. Tinggi Pak. Apa Rida judulnya? Tinjauan yuridis masalah peraturan perkawinan Pak di lembaga pemasyarakatan. Nah, itu berarti kan kalau di penggal katanya itu pengertian hukum, pengertian perkawinan. Setelah itu dasar hukum perkawinan, terus tinjauan umum terkait lembaga pemasyarakatan. Nah, itu tinjauan pustakanya dicari, landasan hukumnya apa, dasar hukum yang menaungi lembaga pemasyarakatan apa, ada kan undang-undang lembaga pemasyarakatan. Nah, itu dimasukkan di situ di tinjauan pustakanya ya. Jadi intinya tadi di penggal-penggal judul kalian itu masukkan pengertian dasarnya dan dasar hukumnya dibuat di dalam bab 2 kalian. Ada lagi? Pengertian yang dulu Pak lah, ditanyakan? dasar hukum lah. Iya, pengertian atau tinjauan umum dulu, baru dasar hukumnya. Itu Buat ada kenapa? berapa lembar gitu Pak? Harus lebih banyak daripada bab 1. Jadi skemanya itu bab 1 itu lebih sedikit dari bab 2, bab 2 itu lebih sedikit dari bab 3, dan bab 3 yang paling banyak karena ada 2 pembahasan di situ, 2 rumusan masalah yang dibahas poin A dan B-nya. Baru bab 4 itu kesimpulan yang paling sedikit jumlah halamannya. Dan kalau dikalkulasikan itu menjadi minimal 40 halaman. Jangan juga mau pas 40 halaman, pasti coret pembimbing habis. Berkurang pada 40. Misalkan bab 1-nya itu 12, berarti bab 2-nya 15, berarti bab 3-nya 20. Kesimpulannya 4, itu kan lebih dari 40 sudah. 12 tambah 15, 27, 27 tambah 20, 47 udah, tambah 3 kesimpulan, 3 halaman, 50 udah. Kan lebih dari 40 halaman. Seperti itu skemanya ya, piramid. Main piramid suite Bang, piramid suite itu hotel. Nah, piramid terbalik. Bab 1 lebih kecil daripada bab 2 jumlah halamannya. Bab 2 lebih sedikit daripada bab 3, dan bab 3 itu lebih banyak daripada bab-bab lainnya, dan bab 4 itu paling sedikit jumlah halamannya. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan, jadi kalau judul, kalau mengisi tinjauan pustaka itu polanya adalah di penggal-penggalah judul kalian, buatlah pengertian dan dasar hukumnya menjadi beberapa poin A, B, C, D, atau sampai E.
Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak rasa cukup jelas ya. Jadi untuk mengisi waktu pembelajaran karena Bapak di luar, kalian kerjakan saja tugasnya, lanjutkan. Kalau ada apa-apa, silahkan hubungi Bapak via WA, Bapak balas ya. Pak mau nanya sebentar, Pak. Sebentar aja kah? Lawas-lawas. Buku penelitiannya tuh ada kah, Pak? Di kampus sudah, Pak? Kamunya Yang sudah, spasi-spasinya tuh kenapa lu bingung? kamunya sudah ikut, kamunya sudah ikut pelatihan, ambil di kampus. Oh, ada, Pak. Sudah, Pak, ikut. Ada, sudah ada. Sertifikat dan buku pelatihannya diambil. Oh, enggak, Pak. Apa? Bisa. Ya, sip. Boleh. Ya, oke. Kalau tidak ada, karena Bapak ada kesibukan, kita sambung via chat ya. Nanti salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan. Oke, Pak, makasih, Pak. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam.